Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mahasiswi Politeknik Harapan Bersama Tegal, Prodi D3 Akuntansi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Putri Eka Nuryaningsih. Yang kedua, Alvina Nur Fauzia. Yang ketiga, Nafisa Istiana. Yang keempat, Cindy Putri Nur Safitri. Kami di sini akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Anggaran Bahan Baku. Bahan baku merupakan bahan yang menjadi unsur utama dari suatu produk. Bahan baku ini biasanya merupakan bahan utama yang biasa langsung terlihat pada produk jadi. Sebagai contoh bahan baku buah kue tart adalah terigu, gula, telur, dan lain-lain. Bahan lain yang menunjang terbentuknya produk jadi tetapi tidak merupakan bagian utama suatu produk digolongkan sebagai bahan penolong. Bahan penolong ini digolongkan sebagai biaya overhead pabrik. Penyusutan anggaran bahan baku bersumber pada anggaran produksi dan standar pemakaian bahan baku. Standar pemakaian bahan baku adalah standar atau patokan untuk membuat satu unit produk. Misalnya, untuk membuat satu kue tart dibutuhkan 1 kg terigu, 1 kg telur, dan setengah kilogram gula, dan lain-lain. Komponen anggaran bahan baku. Yang pertama, anggaran pemakaian bahan baku merincikan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk selama periode yang telah ditemukan. Pemakaian bahan baku, unit yang dipakai dikali standar pemakaian bahan baku. Yang kedua, anggaran biaya bahan baku merincikan jumlah biaya bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk selama periode yang telah ditemukan. Biaya bahan baku, pemakaian bahan baku dikali harga pokok bahan baku. Yang ketiga, anggaran persediaan akhir bahan baku. Anggaran persediaan akhir bahan baku merincikan jumlah dalam rupiah dan dalam unit. Persediaan akhir bahan baku untuk membuat suatu produk selama periode yang telah ditentukan. Perhitungan persediaan akhir bahan baku dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Persediaan akhir bahan baku, biaya bahan baku dibagi tingkat perputaran persediaan bahan baku dikali 2 dikurangi persediaan awal bahan baku. Yang keempat, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku merincikan jumlah dalam rupiah dan dalam unit. Pembelian bahan baku untuk membuat suatu produk selama periode yang telah ditentukan. Perhitungan pembelian bahan baku dapat dihitung dengan format sebagai berikut. Persediaan akhir bahan baku ditambah bahan baru dipakai menghasilkan bahan baku diterima. Bahan baku diterima dikurangi dengan persediaan awal bahan baku menghasilkan pembelian bahan baku. Besar kecil jumlah persediaan bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain harga beli bahan baku, biaya penyimpanan bahan pokok, ketetapan pembuatan standar pemakaian bahan baku, ketetapan supplier dalam menyediakan bahan baku yang dipesan oleh perusahaan, dan jumlah bahan baku setiap kali pemesanan. Contoh kasus berdasarkan penyusunan anggaran produksi UD Amanda tahun 2018, manajer telah berasumsi bahwa untuk memproduksi satu unit brownies diperlukan bahan baku berupa terigu 2 kg dan telur 0,5 kg. Pada daerah Tegal 20.000 per kilogram. Asumsi selanjutnya bahwa UD Amanda memiliki persediaan awal berupa terigu 4 kg dan telur 1 kg dengan perputaran persediaan 2 kali. Dari data tersebut, maka dapat disusun anggaran bahan baku daerah Tegal sebagai berikut. Jawaban contoh kasus UD Amanda. Standar pemakaian bahan baku tahun 2018. Jenis produk brownies. Terigu 2 kg dengan harga 8.000, jumlahnya Rp16.000. Telur 0,5 kg dengan harga 20.000, jumlahnya jadi 10.000. Biaya bahan baku per unitnya 26.000. Penyelesaian anggaran pemakaian bahan baku UD Amanda tahun 2018. Jenis produk brownies triwulan pertama produksi 1.566 unit terigu standar 2 jumlah 3.132. Telur standar 0,5 jumlahnya 783. Triwulan kedua produksi 1.772 terigu standar 2 jumlahnya 3.544. Telur
standar 0,5 jumlahnya 886. Triwulan ketiga produksi 1181. Terigu standar 2 jumlahnya 2362. Telur standar 0,5 jumlahnya 590,5. Triwulan keempat produksi 789. Terigu standar 2 jumlahnya 1578. Telur standar 0,5 jumlahnya 394,5. Penyelesaian anggaran biaya bahan baku UD Amanda tahun 2018. Triwulan pertama, terigu jumlahnya 3.132 dengan harga Rp8.000, totalnya Rp25.056.000. Telur jumlahnya 783 dengan harga Rp20.000, jadi totalnya Rp15.660.000. Total biaya bahan bakunya Rp40.716.000. Triwulan 2, terigu jumlahnya 3.544 dengan harga Rp8.000, totalnya Rp28.352.000. Telur jumlahnya 886 dengan harga Rp20.000, totalnya Rp17.720.000. Biaya bahan bakunya menjadi Rp46.072.000. Triwulan ketiga, terigu dengan jumlah 2.362, harganya Rp8.000, jadi totalnya menjadi Rp18.896.000. Telur jumlahnya 590,5 dengan harga Rp20.000, totalnya menjadi Rp11.810.000. Jadi total biaya bahan baku menjadi Rp30.706.000. Triwulan keempat, terigu jumlahnya 1.578 dengan harga Rp8.000, totalnya menjadi Rp12.624.000. Telur jumlahnya 394,5 dengan harga Rp20.000, jadi totalnya Rp7.890.000. Total biaya bahan baku Rp20.514.000. Jadi total setahun terigu dengan jumlah 10.616 dengan harga Rp8.000, totalnya menjadi Rp84.928.000. Telur dengan jumlah 2.654, harganya Rp20.000, totalnya menjadi Rp53.080.000. Jadi total biaya bahan baku setahun adalah Rp138.008.000. Dalam kasus ini perlu menghitung nilai persediaan awal. Terigu 4 kg dikali Rp8.000, hasilnya Rp32.000. Telur 1 kg dikali Rp20.000, totalnya menjadi Rp20.000. UD Amanda, Anggaran Persediaan Akhir Bahan Baku tahun 2018. Jenis bahan baku terigu. Triwulan 1, perhitungan Rp25.056.000 dibagi 2 dikali 2 dikurangi Rp32.000 menjadi total Rp25.024.000. Harga per kilogramnya Rp8.000, per kilogram Rp3.128. Triwulan 2, perhitungan Rp28.352.000 dibagi 2 dikali 2 dikurangi Rp25.024.000 menjadi total Rp3.328.000. Harga per kilogram Rp8.000, jumlah per kilogramnya 416. Triwulan 3, perhitungan Rp18.896.000 dibagi 2 dikali 2 dikurangi Rp3.328.000. Totalnya menjadi Rp15.596.000. Harga per kilogram Rp8.000.000, jumlah per kilogramnya 1.946. Triwulan 4, perhitungannya Rp12.624.000 dibagi 2 dikali 2 dikurangi Rp15.568.000 menjadi total Rp2.944.000. Harga per kilogramnya Rp8.000, jumlah per kilogramnya minus 368.
Jenis bahan baku telur triwulan 1. Perhitungan 15.660.000 dibagi 2 dikali 2 dikurangi 20.000, totalnya menjadi 15.640.000. Harga per kilogramnya 20.000, jumlah per kilogramnya 782. Triwulan 2 perhitungannya 17.720.000 dibagi 2 dikali 2 dikurangi 15.640.000 menjadi total 2.080.000. Harga per kilogramnya 20.000, jumlah per kilogramnya 104. Triwulan 3 perhitungannya 11.810.000 dibagi 2 dikali 2 dikurangi 2.080.000, totalnya menjadi 9.730.000. Harga per kilogramnya 20.000, jumlah per kilogramnya 486,50. Triwulan 4 perhitungannya 7.890.000 dibagi 2 dikali 2 dikurangi 9.730.000, totalnya menjadi 1.840.000. Harga per kilogramnya 20.000, jumlah per kilogramnya 92. Jumlah keseluruhannya untuk triwulan 1 yaitu 40.664.000. Untuk triwulan 2 5.408.000. Untuk triwulan 3 25.298.000 dan untuk triwulan 4 4.784.000. UD Amanda Anggaran Pembelian Bahan Baku tahun 2018. Untuk triwulan 1 persediaan akhir bahan baku terigu sebanyak 3.128 kg dengan harga 25.024.000. Telur 782 kg dengan harga 15.640.000. Dan jumlah keseluruhan terigu dan telur sebanyak 3.910 kg dengan harga 40.664.000. Untuk triwulan 2 terigu 416 kg dengan harga 3.328.000. Telur 104 kg dengan harga 2.080.000. Jumlah keseluruhan terigu dan telur sebanyak 520 kg dengan harga 5.408.000. Untuk triwulan 3 terigu 1.946 kg dengan harga 15.568.000. Telur 486,50 kg dengan harga 9.730.000. Jumlah keseluruhan terigu dan telur sebanyak 2.432,50 kg dengan harga 25.298.000. Untuk triwulan 4 terigu sebanyak 368 kg dengan harga 2.944.000. Telur 92 kg dengan harga 7.840.000. Jumlah keseluruhan terigu dan telur sebanyak 460 kg dengan harga 4.784.000. Jadi persediaan akhir bahan baku dalam setahun untuk terigu sebanyak 5.122 dan harga 40.976.000. Untuk telur banyak 1.280.000 dengan harga 25.610.000. Jumlah keseluruhannya yaitu menjadi 6.402,50 kg dengan harga 66.586.000. Bahan baku dipakai untuk triwulan 1 terigu 3.132 kg dengan harga 25.056.000. Telur 783 kg dengan harga 15.660.000. Jumlah keseluruhannya yaitu 3.915 dengan harga 40.716.000. Untuk triwulan 2 terigu 3.544 kg dengan harga 28.352.000.
telur 886 kg dengan harga 17.720.000. Jumlah keseluruhannya yaitu 4.430 kg dengan harga 46.072.000. Untuk triwulan 3, terigu 2.362 kg dengan harga 18.896.000. Telur 590,50 kg dengan harga 11.810.000. Jumlah keseluruhannya yaitu 2.952,50 kg dengan harga 30.706.000. Untuk triwulan 4, terigu 1.578 dengan harga 12.624.000. Telur 394,50 dengan harga 7.890.000. Jumlah keseluruhannya yaitu 1.972,50 kg dengan harga 20.514.000. Bahan baku dipakai dalam setahun untuk terigu yaitu 1.616 dengan harga 84.928.000. Telur 2.654 kg dengan harga 53.080.000. Jumlah keseluruhannya yaitu 11.270 dengan harga 138.008.000. Bahan baku tersedia untuk triwulan 1, terigu 6.260 kg dengan harga 50.080.000. Telur 1.565 kg dengan harga 31.300.000. Jumlah keseluruhannya yaitu 7.825 kg dengan harga 81.380.000. Untuk triwulan 2, terigu 3.960 kg dengan harga 31.680.000. Telur 990 kg dengan harga 19.800.000. Jumlah keseluruhannya 4.950 kg dengan harga 51.480.000. Untuk triwulan 3, terigu 4.308 kg dengan harga 34.464.000. Telur 1.077 kg dengan harga 21.540.000. Jumlah keseluruhannya 5.385 kg dengan harga 56.004.000. Untuk triwulan 4, terigu 1.210 kg dengan harga 9.680.000. Telur 302,50 kg dengan harga 6.050.000. Jumlah keseluruhannya yaitu 1.512,50 kg dengan harga 15.730.000. Bahan baku tersedia dalam setahun untuk terigu 15.738 kg dengan harga 125.904.000. Untuk telur 3.934,50 kg dengan harga 28.690.000. Jumlah keseluruhannya 19.672,50 kg dengan harga 204.594.000. Persediaan awal bahan baku untuk triwulan 1, terigu 4 kg dengan harga 32.000. Telur 1 kg dengan harga 20.000. Jumlah keseluruhan 5 kg dengan harga 52.000. Untuk triwulan 2, terigu 3.128 kg dengan harga 25.024.000. Telur 782 kg dengan harga 15.640.000. Jumlah keseluruhannya 3.910 kg dengan harga 40.664.000. Untuk triwulan 3, terigu 416 kg dengan harga 3.328.000. Telur 104 kg dengan harga 2.080.000. Jumlah keseluruhannya 520 kg dengan harga 5.408.000. Untuk triwulan 4,
terigu 1.946 kg dengan harga 15.568.000, telur 486,50 dengan harga 9.730.000. Jumlah keseluruhannya 1.432,5 dengan harga 25.298.000. Persediaan awal bahan baku dalam setahun untuk terigu 5.494 kg dengan harga 43.952.000. Untuk telur 1.373,50 kg dengan harga 27.470.000. Jumlah keseluruhannya 6.867,50 kg dengan harga 71.422.000. Pembelian bahan baku untuk triwulan 1, terigu 6.256 kg dengan harga 50.048.000. Untuk telur 1.564 kg dengan harga 31.280.000. Jumlah keseluruhannya 7.820 kg dengan harga 81.328.000. Untuk triwulan 2, terigu 832 kg dengan harga 6.656.000, telur 208 kg dengan harga 4.160.000. Jumlah keseluruhannya 1.040 kg dengan harga 10.816.000. Triwulan 3, terigu 3.892 kg dengan harga 31.136.000, telur 973 kg dengan harga 19.460.000. Jumlah keseluruhannya 4.865 kg dengan harga 50.596.000. Untuk triwulan 4, terigu 736 kg dengan harga 5.888.000, telur 184 kg dengan harga 3.680.000. Jumlah keseluruhannya 920 kg dengan harga 9.568.000. Pembelian bahan baku dalam setahun untuk terigu 10.244 kg dengan harga 81.952.000. Untuk telur 2.561 kg dengan harga 51.220.000. Jumlah keseluruhan 1.805 kg dengan harga 133.172.000. Untuk kasus anggaran bahan baku, 1. Manajer PD Harapan telah berasumsi untuk memproduksi 1 unit kecap diperlukan bahan baku berupa 400 gram kedelai, 150 gram gula, 70 gram garam. Harga bahan baku untuk masing-masing daerah adalah sebagai berikut. Daerah Jakarta, kedelai Rp8.000, gula Rp14.000, garam Rp5.000. Daerah Bandung, kedelai Rp6.800, gula Rp12.500 dan garam Rp4.500. Asumsi persediaan awal bahan baku kedelai, gula, dan garam pada PD Harapan adalah sebagai berikut. Daerah Jakarta, persediaan awal kedelai 900 gram, gula 350 gram, garam 150 gram. Daerah Bandung, persediaan awal kedelai 800 gram, gula 250 gram, garam 100 gram. Dengan perputaran persediaan daerah Jakarta 2 kali dan Bandung 2 kali, buatlah anggaran bahan baku PD Harapan tahun 2018 kuartal 3 untuk masing-masing daerah. Lembar jawab kasus PD Harapan standar pemakaian bahan baku tahun 2018 kuartal 3. Jenis produksi kedelai daerah Jakarta 0,4 kg dikali dengan harga per kilogramnya 8.000, jadi jumlahnya 3.200. Gula 0,15 kg dikali dengan harga per kilogramnya 14.000, jadi jumlahnya 2.100. Garam 0,007 kg dikali dengan harga per kilogramnya 5.000, jadi jumlahnya 350. Daerah Bandung
Untuk kedelai 0,4 kg dikali dengan harga per kilogramnya 6.800, jadi jumlahnya 2.720. Gula 0,15 kg dikali dengan harga per kilogramnya 12.500, jadi jumlahnya 1.875. Garam 0,007 kg dikali dengan harga per kilogramnya 4.500, jadi jumlahnya 315. Total untuk kedelai 0,8 kg harganya 14.800 dan jumlahnya 5.920. Untuk gula 0,3 kg harga 26.500 dan jumlahnya 3.975. Untuk garam 0,014 kg dengan harga 9.500, jumlahnya 665. Biaya bahan baku per unit 5.650 diperoleh dari jumlah kedelai daerah Jakarta 3.200 ditambah dengan jumlah gula daerah Jakarta 2.100 ditambah dengan jumlah garam daerah Jakarta 350. Untuk daerah Bandung, biaya bahan baku per unitnya 4.910 diperoleh dari jumlah kedelai 2.720 ditambah jumlah gula 1.875 ditambah jumlah garam 315, sehingga total biaya bahan baku per unitnya yaitu 10.560. PD Harapan Anggaran Pemakaian Bahan Baku tahun 2018 kuartal 3. Daerah Jakarta, jenis produk kecap, triwulan 1, anggaran produksi per unitnya 67, kedelai standarnya 0,4, jumlahnya 26,8 diperoleh dari 67 dikali 0,4. Untuk gula standarnya 0,15, jumlahnya 10,05 diperoleh dari 67 dikali 0,15. Untuk garam standarnya 0,07, jumlahnya 4,69 diperoleh dari 67 dikali 0,07. Untuk triwulan 2, anggaran produksi per unitnya 255. Kedelai standarnya 0,4, jumlahnya 102 diperoleh dari 255 dikali 0,4. Gula standarnya 0,15, jumlahnya 38,25 diperoleh dari 255 dikali 0,15. Untuk garam standarnya 0,07, jumlahnya 17,85 diperoleh dari 255 dikali 0,07. Triwulan 3, anggaran produksi per unitnya 382. Untuk kedelai standarnya 0,4, jumlahnya 152,8 diperoleh dari 382 kali 0,4. Gula standarnya 0,15, jumlahnya 57,3 diperoleh dari 382 dikali 0,15. Garam standarnya 0,07, jumlahnya 26,74 diperoleh dari 382 dikali 0,07. Untuk triwulan 4, anggaran produksi per unit 524. Kedelai standarnya 0,4, jumlahnya 209,6 diperoleh dari 524 dikali 0,4. Gula standarnya 0,15, jumlahnya 78,6 diperoleh dari 524 dikali 0,15. Garam standarnya 0,07, jumlahnya 36,68 diperoleh dari 524 dikali 0,07. Untuk daerah Bandung, jenis produk kecap,
Triwulan 1, anggaran produksi per unitnya 185. Kedelai standarnya 0,4, jumlahnya 74. Diperoleh dari 185 dikali 0,4. Untuk gula standarnya 0,15, jumlahnya 27,75 diperoleh dari 185 dikali 0,15. Untuk garam standarnya 0,07, jumlahnya 12,95 diperoleh dari 185 dikali 0,07. Untuk triwulan 2, anggaran produksi per unitnya 170. Kedelai standarnya 0,4 dengan jumlah 68 diperoleh dari 170 dikali 0,4. Gula standarnya 0,15 dengan jumlah 25,5 diperoleh dari 170 dikali 0,15. Untuk garam 0,07 dengan jumlah 11,9 diperoleh dari 170 dikali 0,07. Triwulan 3, anggaran produksi per unitnya 254. Untuk kedelai standarnya 0,4, jumlahnya 101,6 diperoleh dari 254 dikali 0,4. Untuk gula standarnya 0,15 dengan jumlah 38,1 diperoleh dari 254 dikali 0,15. Untuk garam standarnya 0,07 dengan jumlah 17,78 diperoleh dari 254 dikali 0,07. Untuk triwulan 4, anggaran produksi per unitnya 314. Untuk kedelai standarnya 0,4 dengan jumlah 125,6 diperoleh dari 314 dikali 0,4. Untuk gula standarnya 0,15 dengan jumlah 47,1 diperoleh dari 314 dikali 0,15. Untuk garam standarnya 0,07 dengan jumlah 21,98 diperoleh dari 314 dikali 0,07. PD Harapan anggaran biaya bahan baku tahun 2018 kuartal 3. Untuk daerah Jakarta triwulan 1, jumlah kedelainya 26,8 dikali dengan harga 8.000, totalnya menjadi 214.400. Untuk gula jumlahnya 10,05 dikali dengan harga 14.000 dan totalnya menjadi 140.700. Garam jumlahnya 4,69 dikali dengan harga 5.000, totalnya menjadi 23.450. Untuk triwulan 2, jumlah kedelainya 102 dikali dengan harga 8.000, totalnya menjadi 816.000. Untuk gula jumlahnya 38,25 dikali dengan harga 14.000, totalnya menjadi 535.500. Untuk garam jumlahnya 17,85 dikali dengan harga 5.000, totalnya menjadi 89.250. Triwulan 3, untuk kedelai jumlahnya 152,8 dikali dengan harga 8.000, totalnya menjadi 1.222.400. Untuk gula jumlahnya 57,3 dikali dengan harga 14.000, totalnya menjadi 802.200. Untuk garam jumlahnya 26,74 dikali dengan harga 5.000, totalnya menjadi 133.700. Untuk triwulan 4, untuk kedelai jumlahnya 209,6 dikali dengan harga 8.000, totalnya menjadi 1.676.800. Untuk gula jumlahnya 78,6 dikali dengan harga 14.000, totalnya menjadi 1.100.400. Untuk garam
jumlahnya 36,68 dikali dengan harga 5.000, totalnya menjadi 183.400. Dan untuk di setahunnya, kedelai jumlahnya 491,2 dikali dengan harga 8.000, totalnya menjadi 3.929.600. Untuk gula jumlahnya 184,2 dikali dengan harga 14.000, totalnya menjadi 2.578.800. Untuk garam jumlahnya 85,96 dikali dengan harga 5.000, totalnya menjadi 429.800. Biaya bahan baku untuk daerah Jakarta triwulan 1 yaitu 378.550. Untuk triwulan 2 1.440.750. Untuk triwulan 3 2.158.300. Untuk triwulan 4 2.960.600. Dan untuk setahunnya 6.938.200. Untuk daerah Bandung triwulan 1 kedelainya jumlahnya 74 dikali dengan harga 6.800, totalnya menjadi 503.200. Untuk gula jumlahnya 27,75 dikali dengan harga 12.500, totalnya menjadi 346.875. Untuk garam jumlahnya 12,95 dikali dengan harga 4.500, totalnya menjadi 58.275. Untuk triwulan 2 kedelai jumlahnya 68 dikali dengan harga 6.800, totalnya menjadi 462.400. Untuk gula jumlahnya 25,5 dikali dengan harga 12.500, totalnya menjadi 318.750. Untuk garam jumlahnya 11,9 dikali dengan 4.500, totalnya menjadi 53.550. Untuk triwulan 3 kedelai jumlahnya 101,6 dikali dengan harga 6.800, totalnya menjadi 690.880. Untuk gula jumlahnya 38,1 dikali dengan harga 12.500, totalnya menjadi 476.250. Untuk garam jumlahnya 17,78 dikali dengan harga 4.500, totalnya menjadi 80.010. Untuk triwulan 4 untuk kedelai jumlahnya 125,6 dikali dengan harga 6.800, totalnya menjadi 854.080. Untuk gula jumlahnya 47,1 dikali dengan harga 12.500, totalnya menjadi 588.750. Untuk garam jumlahnya 21,98 dikali dengan harga 4.500, totalnya menjadi 98.910. Dan untuk setahunnya untuk kedelai jumlahnya 369,2 dikali dengan harga 6.800, totalnya menjadi 2.510.560. Untuk gula jumlahnya 138,45 dikali dengan harga 12.500, totalnya menjadi 1.730.625. Untuk garam jumlahnya 64,61 dikali dengan harga 450, totalnya menjadi 290.745. Dan untuk biaya bahan baku daerah Bandung untuk triwulan 1 sebesar 908.350. Untuk triwulan 2 sebesar 834.700.
Untuk triwulan 3 sebesar 1.247.140. Untuk triwulan 4 sebesar 1.541.740. Dan untuk setahunnya yaitu sebesar 4.531.930. PD Harapan Anggaran Persediaan Akhir Bahan Baku tahun 2018 untuk bagian Jakarta Kedelai triwulan 1 perhitungannya 214.400 dibagi 2 dikali 2 dikurangin 7.200 hasilnya 207.200 rupiah. Triwulan 2 816.000 dibagi 2 dikali 2 dikurangin 207.200 rupiah menghasilkan 608.800. Triwulan 3 1.222.400 dibagi 2 dikali 2 dikurangin 688.800 menghasilkan 613.600. Triwulan 4 1.676.800 dibagi 2 dikali 2 dikurangin 613.600 hasilnya 1.063.200. Untuk gula triwulan 1 140.700 dibagi 2 dikali 2 dikurangin 4.900 hasilnya 135.800. Triwulan 2 535.500 dibagi 2 dikali 2 dikurangin 135.800 hasilnya 399.700. Triwulan 3 802.200 dibagi 2 dikali 2 dikurangin 399.700 hasilnya 402.500. Triwulan 4 1.100.400 rupiah dibagi 2 dikali 2 dikurangin 400.000 2.500 hasilnya 697.900. Untuk garam triwulan 1 23.450 dibagi 2 dikali 2 dikurangin 750 hasilnya 22.700. Triwulan 2 89.250 dibagi 2 dikali 2 dikurangin 22.700 hasilnya 66.550. Triwulan 3 133.700 dibagi 2 dikali 2 dikurangin 66.550 hasilnya 67.150. Triwulan 4 183.400 dibagi 2 dikali 2 dikurangin 67.150 hasilnya 116.250. Untuk mengetahui jumlah unit per kilogram dihitung dengan cara hasil dari perhitungan sebelumnya dibagi untuk kedelai 8.000, untuk gula 14.000, garam 5.000. Jadi menghasilkan untuk kedelai triwulan 1 hasilnya yaitu 25,9, triwulan 2 76,1, triwulan 3 76,7, triwulan 4 132,9. Untuk gula triwulan 1 hasilnya 9,7, triwulan 2 28,55, triwulan 3 28,75, triwulan 4 49,85. Untuk garam triwulan 1 4,54, triwulan 2 13,31, triwulan 3 13,43, triwulan 4 23,25. Jadi untuk jumlah di bagian Jakarta
Per triwulannya dihitung masing-masing bagian kedelai, gula, garam yang menghasilkan triwulan 1-nya 365.700 itu diperoleh dari hasil kedelai triwulan 1 207.200 ditambah gula triwulan 1 135.800, garam triwulan 1-nya 22.700. Jadi menghasilkan 365.700. Begitupun dengan triwulan 2, 3, dan 4 dengan cara yang sama. Untuk Bandung sama seperti perhitungan untuk bagian Jakarta. Untuk Bandung bagian kedelainya itu harga per kilogramnya 6.800, untuk gula 12.500, untuk garam 4.500. PD Harapan Anggaran Pembelian Bahan Baku tahun 2018 kuartal 3 bagian Jakarta. Keterangan persediaan akhir bahan baku ada 4 triwulan bagian kedelai, gula, garam. Untuk kilogramnya dilihat di jumlah per unit. Untuk harganya dilihat dari hasil perhitungan. Menghasilkan setahunnya itu diperoleh dari kilogram dari triwulan 1, 2, 3, 4 itu dijumlah semua. Begitupun dengan rupiahnya. Jadi menghasilkan bagian kedelai itu ada 311,6 dengan harga 2.492.800, gula totalnya 116,85, hasilnya 1.635.900, garam totalnya 54,53, hasilnya 272.650. Maka total persediaan akhir bahan baku untuk kilogram yaitu 482,98, untuk harganya setahunnya yaitu 4.400.1.350. Keterangan bahan baku dipakai sama, yaitu untuk kedelai hasil dari triwulan 1, 2, 3, 4 yaitu menghasilkan setahunnya itu 491,2 dengan jumlah rupiah 3.929.600 itu dalam setahun. Pun begitupun dengan gula di jumlah dari triwulan 1, 2, 3, 4 setahunnya menghasilkan 184,2 dengan hasil rupiah 2.578.800. Untuk garam setahunnya 85,96, hasil rupiahnya 429.800. Jadi total jumlah bahan baku dipakai setahunnya yaitu 761,36 dengan rupiah 6.938.200. Untuk bahan baku tersedia bagian kedelai per tahunnya 802,8, total rupiahnya 6.422.400. Untuk gula 301,05, rupiahnya 4.214.700. Garam setahunnya 140,49 dengan rupiah 702.450. Jadi total bahan baku tersedia untuk kilogram setahunnya 1.244,34 dengan rupiah 11.339.550. Untuk persediaan awal bahan baku untuk kedelai setahunnya ada 179,6 dengan rupiah 1.436.800,
gula 67,35 dengan rupiah 942.900, garam 31,43 dengan rupiah 157.150. Jadi untuk persediaan awal bahan baku jumlah setahunnya yaitu 278,38 dengan rupiah 2.536.850. Pembelian bahan baku untuk kedelai setahunnya ada 623,2 dengan harga 4.985.600. Untuk gula ada 233,7 dengan harga 3.271.800, garam 109,06 dengan harga 545.300. Maka pembelian bahan baku jumlahnya setahunnya yaitu 965,96 dengan harga 8.802.700. PD Harapan anggaran pembelian bahan baku tahun 2018 untuk bagian Bandung. Keterangan persediaan akhir bahan baku sama seperti perhitungan di Jakarta. Untuk setahunnya yaitu kedelai 193,6 dengan rupiah 1.316.480, gula 72,6 dengan harga 907.500, garam 33,88 dengan harga 152.460. Jadi total persediaan akhir bahan baku setahun yaitu 300,06 dengan rupiah 2.376.440. Bahan baku dipakai untuk kedelai setahunnya per kilonya ada 369,2 dengan harga 2.500.10.560, gula 138,45 dengan harga 1.730.625, garam 64,61 dengan harga 290.745. Jadi total jumlah bahan baku dipakai setahunnya yaitu ada 572,26 rupiahnya 4.531.930. Bahan baku tersedia untuk kedelai setahunnya ada 562,8 rupiahnya 3.827.040 rupiah, gula 211,05 dengan rupiah 2.638.125, garam 38,49 dengan rupiah 443.205. Jadi jumlah total bahan baku tersedia setahunnya yaitu ada 872,34 rupiahnya 6.908.370. Untuk persediaan awal bahan baku bagian kedelai setahunnya ada 175,6 dengan rupiah 1.194.080, gula 65,85 dengan rupiah 823.125, garam 30,73 dengan rupiah 138.285. Jadi jumlah total persediaan awal bahan baku setahun yaitu 272,18 dengan rupiah 2.155.490. Pembelian bahan baku
untuk kedelai setahunnya 387,2 dengan rupiah 2.632.960. Untuk gula 145,2 dengan rupiah 1.815.000. Garam 67,76 dengan rupiah 304.920. Jadi pembelian bahan baku jumlah totalnya setahunnya yaitu 600,16 kg dengan rupiah 4.752.880.